ruangan BK pada hari ini layanan konseling. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih lanjut nih, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak semuanya. Di sini udah pada saling kenal atau belum? Belum. Kakak ini belum kenal sama belum ya. Jadi kalau kata teman-teman tuh kenal kakak sayang. Jadi untuk saling sayang nih dalam layanan konseling kita pada hari ini, kita harus kenalan dulu ya. Dimulai dari kakak. Jadi kegiatan kita pada hari ini yang pertama kita akan mengenali apa itu reportase. Ada yang tahu nggak reportase itu?
Terima kasih kepada ibu semua yang sudah berbagi dan juga semangat untuk mengikuti kegiatan. Kemudian kita lebih akrab dan juga santai sampai kita main ya sebentar. Main semuanya. Kita ini mau speaking, jadi kita banyak yang sederhana. Anaknya ibu nanti ibu kasih kertas, tulisannya ekspresi kan. Nanti satu orang yang dapat kertas ini buka satu persatu. Misalnya ini tadi ada dua, buka kertas dapat apa itu maknanya. Tapi ada dua kasih ekspresi sesuai kertas itu, yang lain enggak. Itu juga selanjutnya. Jadi kita kasih bagikan ada 5 orang. Jangan dikasih berat, jangan dikasih nampak ya. Coba dulu yang mau mulai. Gimana? Dari Kak, coba. Udah. Panik. Coba sekarang. Bingung? Mantap kali. Tenang. Soalnya cepat ya. Kasih ya udah mau ikut serta dalam permainan. Seru nggak tadi? Dalam permainan tadi, buat sama kita masih nyaman satu sama lain. Sekarang kita bakal masuk ke tahap inti. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kita nanti kita bakal belajar bagaimana caranya bersikap asertif. Gampang untuk kita yang sulit digunakan tidak ada teman. Karena kan kadang-kadang kita takut menjawab orang lain. Nah, aku minta nanti semuanya tetap semangat ya untuk melanjutkan capaiannya. Jadi sebelum kita mulai berlatih bagaimana bersikap asertif, sedikit ibu jelaskan adalah apa itu asertif dan people-pleaser. Sebelumnya ibu ingin tanya kepada anak-anak ibu, kalian tahu nggak apa itu asertif ataupun people-pleaser? Tapi pernah mendengarnya kan? Jadi kalian udah pernah mendengarnya, tapi belum sepenuhnya memahami apa itu asertif dan people-pleaser. Jadi sederhananya asertif itu adalah kemampuan untuk menyatakan diri dengan jujur dan jelas. Jadi kalian dapat mengungkapkan apa yang kalian rasakan, pikirkan dan inginkan tanpa merugikan ataupun menyakiti orang lain, dan juga tanpa merasa diremehkan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Sedangkan people-pleaser itu adalah orang-orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Jadi mereka ini selalu berusaha menyenangkan orang lain walaupun mengorbankan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dan juga orang people-pleaser ini adalah orang-orang yang sulit mengatakan tidak. Karena apa? Karena mereka takut mengecewakan orang-orang di sekitar mereka. Kalau anak-anak itu kan mengalami hal seperti ini, sulit mengatakan tidak ketika diajak oleh kawan ataupun diminta tolong sesuatu. Nah, kenapa dari asertif ini cocok untuk mengatasi kebiasaan people-pleaser ini? Karena teknik asertif ini adalah satu teknik di mana kita akan mulai berlatih cara menolak sesuatu dengan lembut, dengan sopan dan dengan jelas tanpa menyakiti orang lain. Nah, di sini nanti setelah kalian berlatih sikap asertif dalam proses kelompok, ibu harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai berlatih, ibu ingin mendengar cerita dari kalian terkait pengalaman kalian mengenai perilaku people-pleaser ini. Dimulai dari mana dulu boleh? Saya Bu itu selalu membantu teman selain tugas walaupun saya lagi sibuk, karena saya takut untuk menolak dia dan membuat teman saya kecewa walaupun akhirnya itu saya capek sendiri. Jadi intinya itu takut menolak ajakan kawan. Kalau Agun, saya waktu itu praktek tapi belum mau sekali, padahal waktu itu posisinya saya tidak bikin di kakak saya enak sama dia, saya kasih uang saya tidak sedikit. jadi Agun ini orang yang kayak Kalau saya kan dulu saya selalu ikutin apa aja kegiatan yang teman-teman saya ikutin. Padahal saya itu sebenarnya nggak suka, tapi setelah aku ini tuh dia nggak dimusuhin sama mereka. biar diterima juga dalam kelompok pertemanan bunga ya. Jadi terima kasih kepada anak-anak itu karena sudah berani untuk berbagi cerita. Dari cerita kalian tadi kita jadi tahu ya bahwa ada banyak sekali perilaku people-pleaser yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi dari
mudah kehilangan percaya diri kita, keberanian kita dan lain-lain karena kita tidak berani mengatakan tidak, dimana harusnya itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memberikan contoh, tadi aku sudah mengatakan tentang kasus di mana ada teman yang membutuhkan bantuan untuk uangnya, gitu kan? Sedangkan uang aku itu tidak sedikit. Jadi apa saat kasus itu terjadi, apa yang kamu jawab biasanya? Dan kalau yang ini bisa paham juga apa yang biasanya terjadi. Kayak bilang aja posisi saya sendiri gitu, kayak kelihatan lebih bantuin, aku nggak lebih bantu nanti, aku mau bantu tapi nggak sekarang gitu. Nah, kalau dari kata-katamu ini kan sudah terlihat bahwa itu memang sudah punya empati sedikit. Perlahan demi perlahan kita bisa membentuk empati itu dengan sikap yang lebih sedikit, dengan mengatakan maaf. Tadi aku sudah mengatakan maaf itu sudah lebih baik. Gitu. Kayak contohnya, misalnya dia minta uang dari kita bisa menjawab dengan penuh empati. Maaf ya Intan, bukannya saya tidak berikan uang itu, tapi saya juga sedang membutuhkannya. Tapi saya tetap sangat prihatin dengan keadaanmu itu. Itu sudah termasuk empati dan teknik asertif. Apakah kita sudah paham dari teknik ini? Paham Bu. Karena dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi bersama ya, bahwa kita boleh menolong orang apabila kita mampu. Kita bisa menolak kalau misalnya kita tidak mampu, karena apa yang paling penting sayang sama diri. Boleh menolong kalau misalnya kita mampunya itu setengah, kita tolong setengah. Kalau misalnya kita mampu menolong untuk itu, boleh sepenuhnya. Tapi ingat lagi, kita nyaman kan? Oke? Baik, dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang memiliki hidup senyaman-nyamannya. Nah, baik anak-anak, jadi tadi kita telah menggunakan dan mengungkapkan masalah kalian di sini yaitu tentang Bruce-Jackson. Nah, di mana ternyata dari yang apa yang kalian ceritakan, sini mendengar bahwa masih banyak nih dari kalian yang belum dapat mengatakan tidak, padahal kalian tidak ingin melakukan hal tersebut. Nah, memang untuk melakukan hal tersebut itu tidak mudah. Terkadang kita masih saja sering memikirkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri, benar kan? Benar. Nah, jadi setelah kegiatan berkelompok ini, kalian bisa lebih tahu bahwa memang tidak ada salahnya kok untuk kita tidak harus melakukan ataupun mengikuti apa yang orang lain katakan, ataupun kita juga tidak ada salahnya untuk mengatakan tidak, tapi harus dengan perkataan yang sopan, merasa empati. Nah, itu bukan juga di sini kalian nantinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini mau bertanya nih, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kelompok kita hari ini? Siapa menjawab? Oke, Harus seimbangkan diri dan orang lain, harus tetap empati, tapi berani mengatakan tidak kalau sesuai dengan diri kita. Oke, bentar, aku silakan. Ini juga saya katakan bahwasanya kalau misalnya kita mengatakan tidak itu sebenarnya nggak salah, asalkan kita tahu konteksnya juga bagaimana. Oke, terus sekali itu kalau dari apa yang udah kamu dan katakan itu benar sekali ya. Jadi gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan kelompok hari ini? Senang. Begitu juga kalau udah ceritakan semuanya. Oke, berarti bagus sekali kalau gitu, dan sekali lagi berharap semoga kalian dapat mempraktekkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita buat rencana tindak lanjut yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya bagaimana kalian mulai berani mengatakan tidak dengan sopan ataupun mengungkapkan perasaan kalian. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa minta tolong dengan teman sebaya kalian. Nah, terakhir di sini ibu akan memberikan lembar evaluasi yang harus kalian isi. Perhatikan di kertasnya, di sini tata cara mengisinya. Yang pertama kalian mengisi nama, kelas, dan nama ibu. Terus di bawahnya ada 5 poin di sini. Kalian baca di aspek yang
Apakah menurut kalian konseling hari ini itu sangat memuaskan atau kurang memuaskan? Pakai centang. Sudah? Nah, sebuah